وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد salat zuhur sekaligus pengajian zuhur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini saya belum salat, bapak-bapak sudah salat. Mudah-mudahan salat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini udah setahun lebih kita akan pernah ketemu Pak Haji. Programnya udah jadi, bahkan bukan cuma cabut coloknya gitu Pak, cabut coloknya. Berapa Pak? Cabut coloknya. saya udah punya beberapa program baru yang itu buat muhasabah, bagus sekali, dan mudah-mudahan ini bisa ditampilkan. Mungkin laptop saya yang bermasalah. Ada yang lagi salat bawa laptop. Atau di kabel ini kali Pak ya? Iya, betul Pak, yang pakai sambung. Langsung aja, langsung Deketin aja. Nggak dari sini lagi ke situ. Kalau kita masuk kan bisa. Sama. Masih samanya. Terbaru Satu lagi. ya Pak. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba mengupas soal masa depan kita, Pak. Masa depan kita setelah kehidupan di dunia ini. Kita akan soroti mulai dari perjalanan kita kan seperti ini. Sebentar lagi kita akan meninggal. Apakah bapak-bapak duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan bapak-bapak duluan. Kita setelah meninggal kan kita akan masuk alam kubur, Pak ya. Masuk alam kubur, setelah itu ada kiamat. Habis kiamat akan ada padang mahsyar, ada hisab, ada siratal mustaqim. Setelah itu baru kemudian apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau gambarannya, manusia itu akan kemungkinannya masuk neraka dulu baru masuk ke surga. Bukan kemungkinan masuk surga dulu baru masuk neraka. Karena lewatnya itu lewat neraka dulu baru ke surga. Kalau kita mau ke Garut, nggak mungkin lewat Garut baru ke Bandung, tapi Bandung dulu lewat baru Garut.
rutenya seperti itu Pak. Berarti nanti kita di sini akan melalui neraka dulu, imam hampir atau cuma lewat atasnya doang. Neraka itu kan persyaratan masuk nerakanya. Kita lihat Pak, apakah Bapak sudah memenuhi syarat atau belum? Maksud saya Pak, apakah saya sudah memenuhi syarat atau belum? Ini persyaratannya. Klasifikasi ini ada kali brightnya. Warnanya bisa dikontrasi. Atau kabel datanya kontrasnya lembangannya terus itu juga jelas lagi kelihatan terus kelihatan entah ya. Oke. Yang ini penghuni neraka, yang di sini penghuni atasnya penghuni tetap, yang bawahnya penghuni sementara. Ada dua klasifikasi orang yang akan menghuni neraka. Boleh jadi penghuni tetap, boleh jadi penghuni neraka. Orang yang menjadi penghuni tetap adalah orang-orang kafir dan orang musyrik. Ini kita insya Allah, alhamdulillah, yang kita yang sudah sholat di sini kan tidak orang kafir, tidak juga musyrik, mudah-mudahan tidak musyrik. Nah, tinggal yang kedua Pak, penghuni sementara. Penghuni sementara persyaratan adalah mukmin yang berdosa. Nah, kita mukminnya alhamdulillah mukmin, yang satunya lagi kita berdosa. Berdosa nggak Pak? enggak. Berdosa Pak. Jadi nggak ada di antara kita yang nggak berdosa. Syarat untuk masuk neraka adalah dosa, dan kita punya dosa. Kan nggak ada di antara kita satu pun yang nggak punya dosa. Yang pasti diampuni dosanya kan cuma Rasulullah SAW. Sedangkan yang lainnya itu diampuni atau tidaknya ketahuannya nanti Pak. Setelah masuk alam kubur baru ketahuan kita masih punya dosa yang tersisa atau belum. Kemarin Pak saya udah tobatnya kemarin. Hari ini udah dosa lagi atau belum? Kan boleh jadi dosa. Ini supaya kita nggak berdosa di sini, itu yang enak adalah meninggalnya malam takbiran Pak. Kenapa malam takbiran? Kan kita habis puasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, gufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang lalu. Kapan selesai puasa? Ya malam takbiran. Malam takbiran yang akan meninggal. Tapi rata-rata orang pada bilang enak Ustaz, repotin orang. Orang mau lebaran kita meninggal. Atau banyak juga yang mengatakan jangan hari lebaran karena saya masih kepengen pengen silaturahmi, pengen makan dodol dulu, pengen makan kue lapis dulu. Itu yang dikatakan orang tak lebaran. Ada lagi yang paling enak adalah pas haji. Orang yang baru selesai melaksanakan ibadah haji kan diampuni dosanya. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan diampuni dosanya, ada yang baru keluar dari rahim ibunya, ada riwayat yang lainnya tidak ada pahala yang lain kecuali surga. Semuanya sama Pak. Intinya adalah diampuni dosanya. Nah, kapan orang selesai haji? Orang selesai haji setelah menang. Kalau di hari terakhir, setelah dia tawaf ibadah udah, tawaf sa'i ibadah udah selesai. Tapi saya baru pulang dari haji, saya tanyain jemaah saya, hampir tiap tahun saya diajak pergi haji. Saya tanyain, mau nggak? Yang paling enak tuh meninggal pas kita selesai ngontak. Habis nafar rasanya atau nafar awal itu meninggal. Hampir semua jemaah saya bilang, Ustaz, saya udah beli korma buat cucu saya udah beli oleh-oleh buat cucu saya. Ntar orang kampung saya ngambil jam-jamnya. Nah ini kan jam-jam yang dipikirkan. Pada
kalau umpamanya dia dijajah di Indonesia bukan ada dosa baru. Kalau lebaran hari lebaran itu rata-rata orang pada ngomongin orang, pada berbuat hal yang negatif, akhirnya ada dosa-dosa baru. Nah itu dosanya diampuni. Nah, repotnya kan kita katakan saya udah sholat Pak. Betul Bapak sholat, betul Bapak zakat. Bapak masih berbuat negatif atau tidak? Berbuat yang haram atau tidak? Apa yang dosa atau tidak? Kan manusia sulit untuk menghindari dosa. Di kantor saya baik kok, saya nggak korupsi. Di kantor, di rumah, Kalau nggak di rumah, di jalanan, sama anak baik atau tidak, sama istri atau baik atau tidak. Ini kan bisa menimbulkan dosa-dosa baru. Coba ya, ini harus kita. Kalau itu sudah di masalah komputer. Pakai kabel yang hitam coba, sama aja. Yang hitam aja coba. Coba. Plus minus. Itu coba. Oh, nggak bisa. Kan sama, soalnya sama. Hah? Nggak bisa. Di situ nggak bisa. Kalau ini kalau seadanya kalau pesan. Baik, ini klasifikasi penghuni neraka. Untuk penghuni surga, halangan penghuni surga masuk surga adalah dosa. Orang yang berdosa nggak bisa masuk surga Pak, atau tertunda masuk surganya. Orang yang masuk neraka syaratnya adalah dosa. Sedangkan syarat untuk masuk ke surga, kita lihat ini. Ada iman, amal soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat masuk ke surga. Iman, alhamdulillah kita sudah punya. Amal soleh sedikit banyaknya kita sudah punya. Tinggal satu yang belum kita ketahui, ridho Allah Subhanahu Wa Taala atau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho Allah nggak mungkin diberikan kecuali dengan amal soleh. Amal soleh nggak mungkin diterima kecuali dengan iman. Nah, sekarang kan kita berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho Allah Subhanahu Wa Taala baru akan kita ketahui apakah Allah ridho atau tidak itu setelah kematian. Sekarang baru kita tanda-tandanya. Tapi kan banyak orang yang salah membaca tanda. Ini kayaknya dia orang baik, kayaknya meninggalnya baik. Apakah orang yang senyum semuanya adalah diridhoi oleh Allah? Nanti orang-orang non-muslim kan pakai jas, pakai dasi. Di gurun itu kan pakai jas, pakai dasi. Dan orang muslim kan cuma pakai kain putih. Di sini dilumulin sama kapur sama kapas ya. Sedangkan orang non muslim kan kalau mayatnya kan lebih ganteng orang kafir dibanding mayatnya orang muslim secara fisik Pak. Apakah itu tanda ridho Allah? Kan enggak. Ridho Allah baru akan ketahuan kuburannya Allah di dana atau kubur di kuburan niran. Kalau orang kuburnya jadi Allah di dana, Allah ridho. Dia akan dapat ridho. Nanti di akhiratnya itu pasti lempeng. Kalau kuburannya menjadi tempat siksaan, maka Allah belum ridho terhadap apa yang dia amalkan. Ketahuannya ini setelah kematian. Tinggal kita berusaha untuk beramal soleh agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya di sininya kan happy ending. Kematian kita harus kematian yang baik. Kita akan lihat syarat iman, syarat amal soleh dari mana? Ini dalilnya di surat Al-Baqarah
kira-kira mau klik yang mana aja silahkan klik yang ini. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berilah kabar gembira kepada amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Apa buat mereka? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi kan syarat masuk surga amanu wa amilus solihat, beriman dan amal soleh. Mana dalil itu Allah di hadis yang lain? Di hadis dijelaskan bahwa kuncinya nanti adalah ridho Allah. Kenapa kayak begitu? Karena amalan kita sebanyak apapun juga itu nggak mampu untuk membayar surga. Surga harganya 1 miliar, amalan kita jungkir balik itu cuma 1 juta. Jadi masih ada yang harus dibayar 900 juta sekian gitu. Nah 900 juta ini apa ini? Yaitu rahmat Allah atau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah nggak kita mendapatkan ridho Allah? Mudah kalau kita husnul khotimah. Sulit kalau kita tidak husnul khotimah. Ini ayat yang lainnya. Ini kalau mau lihat ayat yang lainnya tinggal diklik pada surat Ibrahim. Qul ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akan dimasukkan orang-orang yang amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal dalamnya. Bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Ini ayat di surat Ibrahim. Tadi kita katakan yang menentukan untuk mendapatkan ridho Allah adalah happy ending. Di sini kematiannya, Pak. Kematiannya harus husnul khotimah. Husnul khotimah apa bahasa yang lebih jelas lagi? Mukmin, muslim, muttaqin. Mukmin, muslim, muttaqin. Itu kematian yang indah. Kematian yang lebih indah lagi apa? Kalau akhir kalimat kita bisa menyebut la ilaha illallah. Mukmin, muslim, muttaqin, akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah akan masuk surga. Itu kan kalimatnya. Nah, siapa yang kira-kira kita bakal meninggalnya menyebut la ilaha illallah? Yang memastikan saya pasti menyebut la ilaha illallah. Kenapa? Saya sudah hafal. Saya kita tidak hafal kalimat la ilaha illallah. Dan berapa banyak orang talqinin diajarin. Berapa banyak orang nyebut la ilaha illallah tetap mulutnya diam. Biasanya ustaz itu dipanggil orang menjelang kematian dipanggil diminta untuk mentalkinkan. Berapa banyak orang yang ditalkinkan nyebut baca la ilaha illallah tetap mulutnya diam. Mulutnya diam, matanya juga diam. Ada juga fenomena lain. Ini cerita Dr. Ali Jantung di Rumah Sakit King Fahd Riyadh. Itu beliau tiap hari kerjanya di ICU dan tiap hari melihat sekian puluh orang meninggal. Hari-hari beliau melihat orang meninggal. Dari 1000-an orang yang meninggal, ada beberapa orang yang meninggalnya luar biasa. Udah masuk ICU sekian bulan, tahu-tahu pas udah mau sakarat, bangun nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak pakai ngomong apa-apa lagi, langsung habis. Di 3 bulan diajak ngomong nggak bisa, bahkan bergerak juga nggak bisa, tapi pasti bangun nyebut la ilaha illallah, habis itu langsung meninggal. Pasti dia mau jadi TKW juga. Aku udah TKW ya. Nah, itu kenapa? Karena amalnya baik, Pak. Amal selama hidupnya baik. Yang kita harus pikirkan malah apa? Kan kematian. Orang muslim kalau nggak mikirin mati nggak takut dosa, Pak. Kalau kita bahkan bukannya takut mati, kita bilang matinya ntar aja lah. Masih lama, masih 20 tahun lagi. Rata-rata taubatnya ditunda.
alasan kita menunda taubat kan cuma satu Pak, matinya masih lama. Coba kalau misalnya Bapak diponis ya, matinya besok. Matinya besok, memang ada yang keluar dari masjid ini untuk ke mall, Kalimantan Mall kan enggak. Dipastikan nih, besok ini kena tsunami kita bakal mati semua, atau kena gempa kita bakal mati semua. Memang ada yang keluar dari masjid ini. Kan semuanya pegang tasbih atau pegang Quran, baca atau zikir, karena tinggal ngapain lagi. Cuman karena kita lupa tentang kematian, biasanya kita menunda. Karena itu kan Rasulullah sering mengatakan aksiru, perbanyaklah zikir, mengingat hari belazar kematian. Karena kematian itu akan mengingatkan kita maba'dal maut. Setelah mati itu apa? Kehidupannya. Akan mengingatkan kita neraka, akan mengingatkan kita surga. Ketika kita ingat surga, kita ingin berbuat baik. Ketika kita ingat neraka, kita takut berbuat negatif. Nah, kematian ini kenapa sih kita harus selalu lalai? Padahal kematian itu kan setiap makhluk pasti mati. Kita semua bakal mati. Ini gak ada yang ragu. Ayatnya pun populer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti pasal jenazah hukumannya gitu. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan merasakan mati. Udah kayak gitu bukan cuma bakal mati doang. Manusia kan tidak bisa bersembunyi dari kematian. Makhluk bakal mati, manusia tidak bisa bersembunyi dari kematian. Ayatnya mana? Nama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ayatnya kelanjutan tinggal diklik aja. Udah kayak gitu, udah manusia semuanya mati. Ketika datang gak bakal ditunda. Kan mati gak kenal tua, gak kenal muda, gak kenal anak. Ada orang 100 tahun belum meninggal, ada anak muda 20 tahun udah meninggal. Ya, ini dalilnya kematian tidak bisa ditunda. Yang repotnya lagi kan ini Pak, manusia tidak tahu di mana dia bakal mati. Ini ayatnya, manusia tidak akan tahu di mana dia bakal mati. Innallaha indahu al-musta'an wa yudhilul ghaita wa ya'lamu ma fil arham wa man tadri nafsun madza taksibu wa la man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan nafas itu atau manusia itu tidak bakal tahu di daerah mana atau di tanah mana dia bakal meninggal. Nah, walhasil apa yang harus kita pikirkan supaya nanti kita selamat di akhirat? Yang kita harus pikirkan adalah mempersiapkan kematian yang indah. Ini yang harus kita siapkan. Kematian yang indah adalah ketika kematian tadi dalam keadaan mukmin muslim bisa mengucap la ilaha illallah. Apa persiapannya? Di antara persiapan orang yang ngajarin la ilaha illallah, yang ngakinin kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Ya istri kita. Istri saya mungkin duluan, anak kita. Anak kan secara teori belakangan. Anak kita ajarin untuk bisa ngakinin bapaknya. Kalau gitu kita pesanin aja, biar kita ngakinin. Tadi selain orang nggak bisa menyebut, ada kan orang yang kita pesanin. Kita ngandelin ada yang ngakinin kita. Tahu-tahu yang kita pesan lagi ada di Surabaya, kita meninggal. Dan ngakinin siapa? Ini kematian yang indah. Saya cerita kakek saya guru mukni ketika meninggal itu Quran beliau minta. Sebelumnya beliau bilang sama anak-anaknya ada tamu mau datang. Biasanya orang-orang soleh itu tahu akan meninggal. Orang soleh mau datang, disemprotin, dipasangin buhor seperti di toko-toko Saudi itu kan banyak yang pasang buhor itu wangian yang lupa itu, dipasang itu. Terus beliau rebah di tempat tidurnya, minta ambilin Quran, minta ambilin Sahih Bukhari. Jadi di tangannya pegang Quran, kanan pegang Quran, dan kiri pegang Sahih Bukhari. Habis itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah habis. Saya ceramah ini editnya di rumah Direktur Metro TV.
Salah satu jemaahnya bilang, kalau kita Pak, tangan kanan bukan Quran Pak, tangan kanan BlackBerry, tangan kiri handphone yang lain, Nokia atau apa. Kenapa? Karena yang dipegangnya BlackBerry mulu. Kalau guru yang dipegang Quran sama hadis mulu. Kalau kita pegangannya adalah BlackBerry mulu, kapan gimana bisa meninggal pegang Quran? Meninggal pegang Quran kan satu indikasi bahwa orang ini baik, orang ini husnul khotimah. Gak semua orang bisa meninggal yang diingat pegangin saya Quran. Dan gak semua orang punya wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong Quran kalau tidak ada saya. Kebanyakan paling wasiatnya adalah tanah ini tolong kasih si Anu, rumah ini bagian si Anu, paling gitu. Atau saya dikuburin di kampung, kuburnya di kampung biar dekat almarhum. Wasiatnya itu, padahal wasiat soal mati di mana, dikuburin di mana kan nggak penting Pak. Kuburan yang penting adalah kuburan Madinah itu penting, Mekah itu penting. Kalau kita dikubur di Madinah atau di Mekah itu oke, bagus sekali. Kalau di Indonesia kuburan mana yang paling baik? Saya sekarang kan di Karawang Pak. Santiago harganya 100 meter ini 1 miliar, minimal 500 juta untuk 100 meter 5 lubang. Apakah itu husnul khotimah? Apakah itu baik? Kuburan yang baik adalah kuburan dari orang yang soleh. Selain tadi di Madinah dan di Mekah, terutama di Baqi. Kenapa kok di Baqi? Orang habis sholat di Masjid Nabawi ke Baqi, minimal assalamualaikum ya al-kubur inna insyaallah bikum lahikum Allahu akbar warhamhum wa'afihim wa'afhum, didoain. Kalau di Kober, kita sekarang kan jalan depan Kober nggak pernah assalamualaikum Pak. Bapak tiap hari jalan lewat tempat Kalibata, memang pernah assalamualaikum? Nggak pernah doain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'afhum. Tapi kalau untuk orang soleh, biasanya itu di kuburan Kiai Anu, kuburan Wali Anu, kita baca Fatihahnya, kita baca selawat. Nah itu kan walinya dapat, yang di sekitarnya dapat. Karena kita doain mereka, Allahumma ighfir minimal, Allahumma ighfir lahu. Itu kuburan yang tempat pemakaman yang indah. Habis itu kita disuruh kalau bisa yang nyolatin kita banyak. Sholat itu untuk kepentingan siapa? Sholat itu kan untuk kepentingan almarhum. Soalnya isinya pertama Fatihah, kedua selawat, yang ketiga kan doa untuk almarhum kan. Yang keempat 2/3 buat almarhum, yang 1/3 buat kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau 50-50, kita 1/3 doang, yang 2/3 buat almarhum. Cuman kan siapa yang menyalahin? Islam ini mengkonsepkan orang itu untuk masuk surga. Islam mengkonsepkan itu sampai di akhir hayatnya itu ditawari untuk ucap la ilaha illallah, ditawari lagi untuk disolatin supaya orang sholatnya banyak. Islam menawarkan yang almarhum akan mendapatkan manfaat, yang sholat juga akan mendapatkan manfaat. Apa di antara orang sholat mendapatkan manfaat? Pahalanya gede banget. Pahalanya kirot. Orang yang sholat jenazah pahalanya kirot. Kirot itu seperti apa? Seperti gunung Uhud. Gunung Uhud kita pernah ngasih gambar di sini. Di sini kita pernah kasih lihat yang besarnya gunung Uhud. Gambarnya kurang jelas tentang bersejarah. Ini gunung Uhud untuk besarnya sholat jenazah, amal sholat jenazah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat jenazah, maka ia mendapatkan 1 kilo. Jika ia menghadiri kuburannya, maka ia mendapatkan 2 kilo. 1 kilo sama dengan gunung Uhud. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gunung Uhud itu datanya panjangnya 4 sampai
kilo, lebarnya 1 sampai 3 kilo, tingginya 300 meter, luas kalinya 19 km. Jadi kan gede banget Pak, lebih besar dari Kalibata secara kecamatan, lebih besar. Itu pahala buat orang yang sholat jenazah. Ibnu Umar nggak percaya. Ibnu Umar ketika mendengar Abu Hurairah meriwayatkan ini nggak percaya. Lantas Abu Hurairah narik Ibnu Umar untuk menghadap Aisyah. Kalau lu mau percaya bahwa sholat jenazah itu pahalanya Gunung Uhud, ayo tanya ke Aisyah. Ditariklah Ibnu Umar, ditanya Aisyah. Riwayat Imam Bukhari. Wahai Aisyah, apakah benar wahai Ummul Mukminin, apakah benar Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang sholat di jenazah itu pahalanya Qirat dan Qirat itu sebesar Gunung Uhud? Aisyah bilang iya. Ini pahalanya Gunung Uhud Pak. Karena itu sekarang ini untuk sholat di Masjidil Haram atau baik umrah maupun haji, kenapa kok pahalanya gede? Di antaranya orangnya banyak dan setiap kali sholat ada yang meninggal. Selama haji ini kan orang meninggal sekali sholat bisa 10, bisa 5, bisa 2, jarang banget 1. Kalau kita sholatnya 10 orang, maka sekali sholat jenazah itu dapat 10 gunung umum. Dan jangan sampai kita dimanapun kita berada, ketika ada jenazah kita nggak ikut nyolatin Pak, maka kita nongkrong aja di sana. Saya sering mengatakan ke jamaah haji saya, kalau ibu nggak sholat gunung Uhud itu hebat, padahal malah sudah gunung Uhud. Baik, kita kembali ke pelatihan di sini. Pelatihan. Ini kodam apa? Udah mau selesai baru jawab. Ya. Rabi'ah Adawiyah setelah beliau menjanda, beliau mau dilamar oleh seorang fakih Basra, orang yang paling alim tentang fikih, tentang ilmu tafsir di Basra. Kenapa beliau pengen melamar Rabi'ah Adawiyah? Karena pengen punya istri yang soleha, ntar bisa bantu beliau di Siratal Mustaqim, bantu dia masuk surga. Itu keinginannya. Ketika melamar Rabi'ah Adawiyah bilang, kan kamu udah punya bini, ngapain lagi sih dari bini? Gak cukup tuh 1. Nah saya pengen nambah orang yang soleha kan gitu. Kamu kan orang yang soleha. Terus akhirnya setelah didesak beliau mengiyakan. Oke, saya mau kawin sama ustadz atau kiai, asal kiai bisa menjawab 2 pertanyaan saya. Itu sebagai maharnya 2 pertanyaan. Pertanyaan soal agama, iya, pertanyaan soal agama. Pertanyaannya adalah kita kan bakal mati. Nanti waktu setelah saya mati kan saya dikubur. Dikubur itu kan cuma 2 kemungkinan. Raudhah min riyadil jannah atau kubur min hubarin niran. Di dalam kubur tuh orang imma disiksa atau dia tidur tenang. Kan saya habis mati, kira-kira saya disiksa atau bisa tidur tenang? Yang bisa jawab siapa? Bapak saya tanya, Bapak kan pasti mati, maksud saya kan pasti mati. Nanti kalau saya mati, kira-kira kuburan saya hukum min hubarin niran atau raudhah min riyadil jannah? Kuburan Bapak raudhah min riyadil jannah atau kuburan min hubarin niran? Ada yang bisa jawab Pak. Sekalipun pilihannya cuma 2. Oke, nggak lulus. Tanya lagi tak di sini. Dihisab. Ketika dihisab, itu kan ada yang dikasih tangan kanan, ada yang dikasih tangan kiri. Pak Muhammad Utia kita bahu biar ini. Pasal yuhasabu hisabai yasira. Rabi'ah nanya, ntar saya dikasih sama malaikat atau sama Allah, itu nerimanya tangan kanan atau tangan kiri? Yang saya jawab siapa? Ada yang bisa jawab. Akhirnya Rabi'ah bilang gitu, kalau belum bisa jawab, ngapain mikirin yang dunia, mikirin akhirat aja. Mikirin akhirat. Akhirnya balik gak jadi nikah. Nah kita juga kan harus mikirin ini, mikirin kematian. Ada
Padahal kita di alam kuburnya kita di aman, kita nggak disiksa. Apakah kita ntar bisa jawab pertanyaan di kubur? Pertanyaannya apa? Bisa nggak jawabnya ntar? Ini jawab pertanyaannya. Ini riwayat tanya. Siapa yang ditanya cuma siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa orang ini? Nabi Muhammad itu siapa? Kalau kita bisa bilang ini adalah Muhammad dan itu adalah nabiku, maka kita akan lulus. Tapi kalau kita tidak bisa jawab, maka kita nggak bisa lulus, Pak. Orang yang nggak lulus menjawab pertanyaan ini udah langsung dikeplang sama malaikat, disiksa sama malaikat. Nah, Nabi kan kita belum pernah lihat, Pak. Nabi belum pernah kita lihat. Nanti kita jawabnya gimana? Orang yang mencintai Nabi sekalipun belum lihat, orang yang taat sama Nabi yang bisa mengenali Nabi. Tanyaannya, Bapak udah kenal Nabi atau belum? Ini udah kalau udah banyak yang punya ya, terjadi itu. Yang potret CD yang ini atau belum sempat beredar di sini. Yang potret kehidupan Rasulullah SAW, potret pribadi dan kehidupan Rasulullah SAW. Bapak udah kenal siapa keluarga Nabi atau enggak? Bukan lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ganjil, bukan cuma itu. Keluarganya udah kenal atau belum? Nama beliau kenal atau enggak? Keluarganya, istrinya siapa-siapa aja, pamannya siapa, ayahnya siapa, anaknya siapa, putrinya siapa, ini udah kenal atau belum? Termasuk pembantunya siapa? Apa udah kita mengetahui pembantu Rasulullah? Kan kita punya pembantu. Kita punya pembantu. Rasulullah bermuamalah dengan pembantunya. Sikap Rasulullah terhadap pembantunya kita tidak tahu. Kita menyiksa pembantu kita, apakah Rasulullah itu menyiksa pembantunya? Kan ini supaya mengetahui Rasulullah punya mantu. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap mantunya? Apakah maksa-maksa mantunya? Apakah ikut campur dalam kehidupan mantunya? Ikut campur terlalu dalam? Ini kan untuk mengetahui ini. Bagaimana Rasulullah memperlakukan putra dan putrinya? Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? Yang paling banyak orang tahu kan yang ini, istri. Berapa istri-istri Rasulullah? Istri Rasulullah 11, Pak. Banyak banget. Berarti setelah kawin, lihat dulu. Allah, ini lagi banyak lagi sih. Ya Allah. Banyak lagi, Pak. Nah, di data ini dijelaskan dengan gamblang kapan Rasulullah meninggal, status istrinya apa, dan kenapa kok Rasulullah kawin sama beliau itu? Apakah Rasulullah itu nak kawin karena nafsu, karena syahwat? Nanti bagaimana cara muamalah beliau dengan istri-istrinya? Adil atau enggak? Istrinya pada berantem atau enggak? Nah, ini yang harus kita tiru. Bagi contoh, saya pernah ceramah di Inggris. Terus ada orang mulia nanya, Ustaz, bukan Ustaz, Ustaz, apa namanya, Nabi kamu tuh payah. Kenapa Nabi kamu punya penyakit pedofilia? Itu kritikan lagi. Kenapa kawin sama anak kecil? Aisyah kan umurnya baru 6 sampai 9 tahun lah, 9 tahun. Kalau dengan data ini, kita bisa menjawab, Pak. Ini datanya dipaparkan di sini bahwa Rasulullah kawin yang pertama kali berapa? Umur 25. Kawinnya dengan siapa? Khadijah 40 tahun. Terus kawin lagi berapa umurnya? Waktu Rasulullah umurnya 50 tahun. 50 tahun sama siapa? Sama Saudah usianya berapa? Udah tua, janda, punya anak 4 atau 5. Kan kalau tukar kawin umur 30 tahun, dia udah 3, Pak. Orang Betawi ini juga tukar kawin. Biasanya
30 tahun bininya udah 3. Umur 40 tahun bininya udah 7. Dan Rasulullah umur 50 tahun bininya baru 1. Umur 53 baru poligami, baru 2. Nah, sedangkan di video kita tadi umur yang dibilang anak kecil itu cuma Aisyah doang. Sedangkan yang lainnya istri pertama saya katakan Khadijah 40, Saudah dan 2. Data lengkapnya saya nggak punya. Aisyah dari 9, Hafsah 18, Zainab 29, Ummu Salamah 29, Zainab binti Jahas 29. Terus istrinya yang lain Juwairiyah 20, Sofiyah 17, Romlah 30, Maimunah 26. Ini ada Sofiyah 17. Sofiyah 17 darahnya Yahudi, juga janda 2 kali. Dan ini karena pampasan perang. Paling cakep siapa? Orang mengatakan yang paling cakep istri Rasulullah adalah Aisyah. Yang paling disayang siapa? Aisyah. Berarti Rasulullah sayangnya karena cantik. Kan bukan. Yang paling cantik di antara istri Rasulullah bukan Aisyah. Yang paling cantik kalau menurut hemat saya adalah Sofiyah. Kalau dari sisi bis Sofiyah. Kenapa kayak gitu? Jadi rebutan para sahabat. Ceritanya kan perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar kalah. Hukumnya berlaku, orang yang kalah perang menjadi budak. Mereka jadi budak. Mereka dikasih pilihan, mau masuk Islam jadi merdeka. Mereka bilang enggak, saya kalau masuk Islam. Mereka menuntut Yahudi dan mau pilih jadi budak. Yang perempuan kan jadi hamba saya. Hamba saya kan boleh diambil. Salah satu yang minta izin namanya dia Al-Kalbi. Dia minta izin kepada Rasulullah sebelum melihat orangnya. Ya Rasulullah, saya tak punya budak. Boleh saya ambil dari mereka sebagai budak saya? Rasulullah silakan. Jadi ambillah satu. Yang mana nih? Dia itu adalah sahabatnya yang paling ganteng. Mutlakal itu yang paling ganteng sahabatnya adalah dia. Kenapa? Malaikat pernah berbentuk seperti dia. Malaikat berbentuk manusia yang dipilih adalah dia Al-Kalbi. Karena itu lafaznya adalah Musabihul Malaikat, orang yang pernah disurupai oleh malaikat, duplikannya malaikat lah bahasa kita. Nah, itu karena orang yang paling ganteng yang pilihnya kan yang paling cakep Pak. Siapa di antara hamba saya yang baru-baru jadi tawan? Diambil. Yang diambil Sofia, yang paling cantik Sofia. Kenapa Sofia yang paling cantik? Ningrat istrinya Ummah Kaum. Yang Ummah Kaum pastinya pilih paling cantik. Istrinya udah matang ya karena terbunuh. Maka istrinya. Nah, dia ngambil. Sahabat yang lain protes. Ini paling ganteng. Ini nggak, kalau yang dia mau, dia mau dia ada juga mau. Ketika para sahabat ada juga mau jangan ente. Dia ambil yang lain yang dibuat aneh ribut. Akhirnya bilang ini nggak pantas buat kita. Ini pantasnya buat Rasulullah. Rasulullah ditawarin. Ya Rasulullah, ini kasusnya kayak begini. Apa kata Rasulullah? Daripada itu berantem, mana dia ngambil? Tidak ambil oleh Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah ngambil karena itu doang? Ternyata ada hikmah besar Pak. Ada hikmah besar. Dia dimerdekakan. Sofia dimerdekakan. Mahalnya adalah harga kemerdekaan. Habis merdeka, kan banyak deh yang jadi budak malah sahabat. Ketika ditanya, itu siapa? Ada cingnya Sofia. Kan masih saudara Pak. Kampung itu dikuasain. Sudah cingnya Sofia. Tanya lagi apa yang untuk budaknya lagi. Itu siapa? Ada sepupunya. Itu siapa? Ada ponakannya Sofia. Sahabat-sahabat itu pada gak enak. Masa ponakannya Rasulullah, ponakannya istri Rasulullah, saya jadikan budak. Masa cingnya Rasulullah, cingnya istri Rasulullah saya jadikan budak. Karena gak enak. Udah ada merdekakan itu. Itu Islam orang dimerdekakan. Orang Yahudi ini bilang Islam kok baik banget ya. Dimerdekakan apa bayar Pak? Apa bayar? Dimerdekakan. Akhirnya yang 100 dimerdekakan ini masuk Islam.
Jadi mereka baru masuk Islam setelah dimerdekakan. Nah, jadi karena Rasulullah kawin sama Sofia, ada lebih daripada 100 orang Yahudi hebat masuk Islam. Kalau kita kawin lagi, yang ada adalah anak kita negara Islam atau BPKB kita hilang. Buat dia kawin lagi. Rasulullah kawin lagi, ya, dapat pengikut baru. Oke, yang paling cantik siapa? Kalau yang paling cantik bukannya itu darah Yahudi ya, keturunan Yahudi. Bahkan nasabnya sampai Nabi Harun. Kalau Sofia sampai punya anak, itu sulit untuk tidak dinamikan. Karena kalau Sofia punya sama Nabi punya anak, bapaknya Nabi, ibunya keturunan Nabi. Untungnya kan Sofia nggak punya anak, jadi nggak ada yang menandikan karena nggak punya anak. Ketika Sofia itu selalu diledekin sama istri Rasulullah yang lain, dasar Yahudi. Rasulullah ngajarin, kalau ada yang bilang dasar itu Yahudi, jawab ada Yahudi, ada tapi ada keturunan Nabi. Jadi keturunan siapa? Ada keturunan Nabi Harun. Dia asalnya nyambung ke Nabi Harun. Nah, ada kakek ada Nabi, encing ada Nabi. Encingnya kan Nabi Musa. Nah, itu yang jadi Rasulullah jawaban kayak gitu. Nah, kalau dari Arab yang paling cantik siapa? Ummu Salamah kembar desanya Mekah. Rasulullah berarti kawin sama Ummu Salamah karena kecantikannya bukan. Ada ceritanya. Ceritanya ketika suaminya meninggal perang Uhud meninggal. Konsepnya adalah janda gak boleh dalam Islam ada janda dan buruh, apalagi Kristen juga. Ini konsepnya. Harus dikawinin Pak, biar ada yang melindungi. Nama itu melindungi. Ummu Salamah masih 29 tahun suaminya meninggal. Karena cantik, yang naksir banyak. Cuma kan yang naksir mikir. Akhirnya yang dari diri Umar bin Khattab maju lamar. Assalamualaikum ditolak. Ketika Umar yang maju ditolak, yang berani siapa lagi Pak? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar maju, Assalamualaikum ditolak lagi. Abu ditolak. Konsep ini siapa lagi yang berani kalau misalnya udah dua jagoan ini maju ditolak? Ketika Rasulullah Pak. Rasulullah maju. Ketika maju, pertamanya mau ditolak. Cuma gara-gara diplomasinya yang canggih, jadi diterima. Nah ini bahasa sekarang ini cara menaklukkan janda. Ada hadisnya Pak, bukan ada hadisnya. Beliau bilang gini, ya Rasulullah, kalau mau menikah sama yang muda deh, karena usianya kan udah 9 tahun. Rasulullah 56 tahun. Jawaban Rasulullah, betul ini sih sudah 29 tahun, tapi orang yang lebih tua kan gak apa-apa nikahin yang lebih muda. Rasulullah 56, beliau 29. Ya orang gak omongin kalau yang tua nikahin yang muda. Yang repot kan yang muda nikahin yang tua. Kalau muda lagi anak itu jadi omongan. Tapi kalau yang normal enggak. Nah terus itu yang kan kalah ya. Masih mau nolak. Ya Rasulullah, kalau kawin sama yang janda, kalau yang tua juga, tapi jangan yang punya anak. Ntar buy one get one free. Jawabannya apa? Betul. Tapi kan anak kamu anaknya adik. Anak kan anak yatim kan Pak. Bapaknya udah meninggal. Bapaknya meninggal jadi anak yatim. Kan kewajiban Rasulullah jaga anak yatim. Kan kalah berapa kali diplomasinya. Kedua yang ketiganya, ya Rasulullah saya punya penyakit, jangan kawin sama saya dan kecelakaan dan yang cemburu. Jadi saya kumpul dalam kau kan sudah punya beberapa istri, nanti jadi berantem. Rasulullah ini gampang, ada doain aja. Ada doain. Rasulullah yang doa apa? Dipahami saja. Rasulullah doa, dikabulkan. Jadilah Ummu Salamah orang yang paling bijak setelah Khadijah. Istri Rasulullah yang paling bijak setelah Khadijah adalah Ummu Salamah. Aisyah kalah. Rasulullah untuk ngurus-ngurusin masalah-masalah yang disuruh Ummu Salamah.
ini Ustaz. Cerita kayak gini kan kita harus ketahui untuk pelajaran buat kita. Belum kan anaknya, mantunya, mantu Rasulullah kan ada yang ini Pak, yang mantu Rasulullah ada yang baru masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Waktu perang Badar, Rasulullah berhadapan dengan mantunya. Gimana tuh perasaan dengan mantunya? Mantunya yang istrinya masih di tangan dia. Cobaannya berat. Nah, nanti nepotisme ada, KKN ada atau enggak? Ketika dia ditangkap, kan tetap harus bayar. Tetap hukum Islamnya ditegakkan. Belum lagi kita mengetahui bentuk fisik Rasulullah. Kita tahu nggak ini bentuk fisiknya Rasulullah? Gimana hidungnya? Gimana warna kulitnya, tingginya gimana, matanya gimana, matanya gimana, rambutnya gimana, wajahnya gimana, ubannya berapa, cara nyisirnya Rasulullah kayak gimana. Ini file ini alhamdulillah ada semua, termasuk bisa cari dengan klik di sini bisa pakai cari. Belum lagi nanti kita ketahui soal rumahnya Rasulullah. Buat apa ketahui rumahnya Rasulullah? Untuk mengetahui kesederhanaannya kayak apa. Rumahnya Rasulullah gedenya seapa? Gedenya seapa kan nanti kalau kita masih kontrak ya sabar lah. Kalau rumah kita masih BTN ukuran 70 sabar. Kenapa ternyata rumah Rasulullah gedenya cuma hanya 4 kali 5. Saya rumah Rasulullah cuma 4 kali 5 meter. Ini Rasulullah 4 kali meter. Buktinya apa? Gampang banget untuk membuktikan bahwa memang rumah Rasulullah 4 kali 5 meter. Ntar lagi kita tanya lagi, Rasulullah kasurnya kayak gimana? Kasurnya kebelah mana? Kasur di rumah kita. Kita kan pakai king coil. Rasulullah kasurnya di rumahnya pakai king coil atau enggak? Gitu. Maaf tadi. Belum lagi sifat yang disukai dan sifat yang tidak disukai. Nanti Rasulullah cara makannya kayak gimana? Awak kita tidak harus mengetahui, kita harus mengetahui. Harus mengetahui, ada yang kita harus contoh, ada yang kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau ini 11 ya kan contoh, tapi cara bermuamalahnya kita contoh. Ada tempat tidur Rasulullah, gedenya seapa? Aisyah cerita tempat tidur Rasulullah terbuat dari kulit binatang yang diisi selat kurma. Oke, waktu dari itu memang seperti itu. Bantal Rasulullah dijadikan sandaran terbuat dari kulit binatang yang diisi selat kurma. Oke. Tempatnya berapa? Baru bertanya pada Aisyah, seperti apa tempat tidur Rasulullah di rumahmu? Beliau menjawab, terbuat dari kulit yang digaris rambut. Seorang bertanya pada Hafsah, seperti apa tempat tidur Rasulullah di rumahmu? Beliau menjawab, kain mori yang kami lipat 2 kali hingga beliau tidur di atasnya. Lalu malam saya melipatnya di 4 lapis, berharap ada lebih empuk. Namun saat terbangun beliau bertanya, apa yang kalian sediakan untuk tempat tidurku tadi malam? Kami menjawab, itu memang tempat tidurku, hanya saja kami melipatnya 4 kali agar lebih empuk. Rasulullah bersabda, kembalikan seperti semula, karena keempukannya telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat malam. Kalau kita kan masih kontrak, kasurnya tipis Pak. Udah punya rumah kasurnya sekarang dikit, udah kepala bagian, kasurnya makin tebal, udah makin tebal pakai AC kan Pak. AC-nya 20 atau 16 pakai selimut. Sholat malamnya lewat. Bukan berarti nggak boleh pakai selimut, nggak boleh pakai AC, nggak boleh asal sholat malamnya tetap terjalan. Kan itu pelajaran yang kita bisa ambil. Rasulullah kan beliau itu karena belum pernah melihat kemewahan. Siapa bilang? Rasulullah kan udah melihat kerajaan Romawi Pak. Rasulullah kan Basra. Di sini datanya ada, maka bisa dilihat sini. Pernah Basra itu kan dikuasai oleh
Rasulullah, batu tinggal dilihat doang udah jadi. Dan Rasulullah kalau mau Jibril bisa bantuin, tapi beliau lebih memilih sederhana dalam rangka lebih mengutamakan kehidupan setelah mati. Itu pada intinya. Saya nggak tahu masih boleh atau sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Nanti kita akan sambung lagi. Kita baru soal kematian. Kita belum ke alam kubur, belum ke kiamat, belum ke hisab. Nanti hisab kayak gimana? Kita akan berantem sama siapa? Nanti di hisab itu akan seru di situ. Nanti surga indahnya kayak gimana? Neraka seremnya kayak gimana? Bapak mau masuk itu nomor berapa? Jatahnya ada masing-masing. Insya Allah kita di bulan depan, insya Allah ya, Pak Anton ya, insya Allah di bulan depan kita akan masuk ke alam, ke kajian tentang alam kubur. Insya Allah. Ini saja kita berfatihah. Karena saya baru pulang haji, jadi doanya masih makbul. Kita baca fatihah, mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan untuk bisa menjadi Allah dan kubur Rasulullah SAW di waktu yang dekat. Dengan yang tadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb ya nasta'in as-salatu mustaqim salatu alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Muhammad karim Muhammad ya Muhammad dan ya bin ya Muhammad ya ya rabbana lakal yang bagi di jalan dari Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husni ibadatika wa tajallana muwaffiq. Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husni ibadatika wa tajallana muwaffiq. Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husni ibadatika wa tajallana muwaffiq. Allahumma arzuqna hubba wa hubba nabiyyika wa hubbal mu'minina wal muslimin warzuqna kulla amalin tuqarribuna ila hubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbil mu'minina wal muslimin. Allahumma arzuqna al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma arzuqna ziyarata baitillahil haram. Allahumma arzuqna ziyarata baitillahil haram. Allahumma arzuqna ziyarata baitillahil haram hajjatan aw umratan. Allahumma arzuqna ziyarata qabr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarata qabr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata Rasulillah. Allahumma arzuqna syafa'ata Rasulillah. Allahumma ajirna jannata ma'a Rasulillah ma'al anbiya was-siddiqin was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati